Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas. Kami memiliki 3 anggota, yaitu Rizka Yuliana Rahman, Neva Azahra, dan saya sendiri, Alif Putra Kusumajaya. Nah, pada dasarnya kita memiliki 7 subbab: definisi dan latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan, manfaat, jenis pencatatan dan pelaporan, mekanisme pencatatan dan pelaporan, dan terakhir, contoh penerapan SP2TP. Sebab pertama, definisi dan latar belakang. SP2TP itu lahir dari suatu keperluan untuk mengintegrasikan semua sistem-sistem pusat kesehatan agar dapat digunakan oleh para stakeholder seperti Kementerian Kesehatan untuk menciptakan program-program menaikkan derajat kesehatan di masa yang ke depan. Nah, keperluan-keperluan ini membuat Simpus, yaitu sistem informasi puskesmas, dan SPT Simpus, yaitu sistem pelaporan terpadu Simpus. Nah, Simpus itu merupakan perangkat lunak yang digunakan puskesmas untuk merekam data kunjungan pasien, rujukan, dan data-data lainnya. Salah satu jenis Simpus ini itu SP2TP, yang merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan puskesmas secara terpadu untuk disalurkan kepada dinas dan seterusnya. Sebab kedua itu ruang lingkup. SP2TP itu dilakukan oleh semua puskesmas dengan standar-standar tertentu dengan pencatatan secara periodik, bisa bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Ada 4 jenis, yaitu data umum dan demografi wilayah kerja, data ketenagaan, data saran puskesmas, dan data kegiatan pokok puskesmas gitu. Ketiga yaitu maksud dan tujuan. Pengumpulan data dijadikan referensi untuk program-program, dan oleh karena itu dia harus akurat, dapat diandalkan, dan tersinkronisasi dengan seluruh kabupaten. Melalui sistem SP2TP, Puskesmas diwajibkan mengumpulkan data-data transaksi pelayanan, baik itu UKP, unit pelayanan perorangan, atau UKM, yaitu unit kesehatan masyarakat. Puskesmas diwajibkan untuk membuat laporan bulanan melalui suatu format laporan bulanan yang berisi data pasien selama sebulan. Dengan sistem-sistem seperti SP2TP, Puskesmas dapat mengumpulkan data-data dengan akurat, lalu mengirimkannya ke Dinas Kesehatan untuk dijadikan data yang dapat digunakan oleh para stakeholder, seperti contohnya Kementerian Kesehatan atau lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan mereka data yang dapat mereka lakukan analisis dan menjadikan basis perhitungan data untuk meningkatkan derajat kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat SP2TP. Apa saja sih manfaat pencatatan dan pelaporan di puskesmas? Nah, yang pertama itu ada memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Selanjutnya, ada jenis pencatatan dan pelaporan. Yang pertama ada jenis pencatatan. Jenis pencatatan tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan di dalam gedung dan pencatatan di luar gedung. Di dalam gedung, loket memegang peranan penting bagi seorang klien yang berkunjung pertama kali atau yang melakukan kunjungan ulang dan mendapatkan kartu tanda pengenal. Kemudian, klien disalurkan pada unit pelayanan yang akan dituju. Apabila pelayanan dilakukan di luar gedung, klien dicatat dalam register sesuai dengan pelayanan yang diterima. Lalu jenis data yang dikumpulkan dan dicatat itu ada yang pertama demografi kependudukan di wilayah kerja puskesmas tersebut, yang kedua ketenagaan di puskesmas, yang ketiga sarana yang dimiliki puskesmas apa aja, yang keempat kegiatan pokok puskesmas itu ada apa aja, dan yang terakhir laporan SP2TP menggunakan sistem tahun kalender. Selanjutnya ada jenis pelaporan. Jenis pelaporan itu dibagi menjadi 2, yaitu laporan insidensial dan laporan berkala. Laporan insidensial adalah laporan kejadian luar biasa atau darurat yang memerlukan pelayanan dan bantuan. Sedangkan laporan berkala itu biasanya laporan triwulan, bulanan, dan tahunan.
Sekarang kita akan membahas tentang laporan berkala terlebih dahulu. Laporan berkala itu yang pertama ada laporan bulanan. Laporan bulanan dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Laporan bulanan itu terdiri dari data kesakitan atau LB1, data obat-obatan atau LB2, data gizi, KIA, imunisasi, pengamatan penyakit menular atau LB3, dan data kegiatan puskesmas atau LB4. Selanjutnya ada laporan triwulan data kegiatan puskesmas yang terdiri dari kunjungan puskesmas, perkesmas, pelayanan medik dasar gigi dan mulut, kesling, laboratorium, PKM, PSM, dan rujukan. Dan yang terakhir ada laporan tahunan yang harus dikirim selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan tahunan itu terdiri dari data dasar puskesmas atau LT1, data kepegawaian atau LT2, dan data peralatan atau LT3. Selanjutnya ada laporan insidensial atau biasa disebut laporan kejadian luar biasa. Laporan kejadian luar biasa, KLB dan wabah mengacu pada petunjuk laporan KLB dan wabah serta keputusan Direktur Jenderal PPM dan PLP nomor 451I/PD 0304IS/1991 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB. Laporan KLB meliputi 1. Formulir W1 dilaporkan dalam 24 jam, digunakan untuk melaporkan kejadian luar biasa atau wabah. Yang kedua, formulir W2 dilaporkan secara mingguan, yaitu laporan dari penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah yang perlu dilaporkan secara rutin. Halo, saya Rizka Yuliana Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait subbab ke-6, yaitu mekanisme pencatatan dan pelaporan. Baik, untuk yang pertama adalah mekanisme pencatatan. Di sini telah saya sediakan bagan terkait mekanisme dari sistem pencatatan. Jadi sistem pencatatan di SP2TP itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencatatan di dalam gedung dan sistem pencatatan di luar gedung. Untuk sistem pencatatan di dalam gedung itu sendiri, kita nanti akan diarahkan untuk pergi ke loket, kemudian mengisi FF termasuk kartu status. FF adalah family folder atau berkas keluarga, di mana family folder ini merupakan himpunan dari kartu individu suatu keluarga yang memperoleh pelayanan di puskesmas. Kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi KTPK. KTPK adalah kartu tanda pengenal keluarga, di mana KTPK ini digunakan sebagai alat untuk memudahkan pencatatan pencarian file keluarga yang telah mempunyai family folder pada saat meminta pelayanan ulang di puskesmas. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan registrasi kunjungan, dan setelah itu kita akan diberikan karcis. Kemudian kita lanjut ke unit pelayanannya setelah dari loket. Jadi di unit pelayanannya ini kita akan mendapatkan pelayanan, kita akan diarahkan untuk mengisi registrasi rawat jalan atau registrasi kohort ibu anak, sensus harian penyakit, registrasi penimbangan, registrasi imunisasi, registrasi lab, registrasi KIA, dan registrasi KB. Jadi ini tuh dipilih sesuai dengan unit pelayanan yang kita inginkan. Kemudian untuk tindak lanjutnya akan dilakukan registrasi rawat inap apabila dibutuhkan rawat inap, dan juga diberikan rujukan apabila memang di suatu puskesmas tersebut terdapat kekurangan, misalnya kekurangan alat, maka pasien itu akan dirujuk. Kemudian setelah tindak lanjut ini akan tersimpan di bank data puskesmas untuk pengolahan dan penyusunan laporan. Nah, selain pencatatan di dalam gedung, terdapat pula pencatatan di luar gedung, di mana ketika pencatatan di luar gedung ini kita bisa langsung memilih unit pelayanannya. Jadi kayak seperti langsung memilih mau pelayanan registrasi imunisasi atau penimbangan atau registrasi puskesmas, itu tergantung unit pelayanan yang kita inginkan. Kemudian nanti data dari Yankes luar gedung ini akan tersimpan di bank data puskesmas, di mana nantinya akan digunakan sebagai pengolahan dan penyusunan laporan.
Nah, tanda panah ke atas ini maksudnya dari registrasi ini kita sama gitu, mendapatkan unit pelayanan, kemudian nanti ditindaklanjuti, lalu ini mendapatkan dikumpulkan di bank data puskesmas, atau memang jika tidak diperlukan suatu tindak lanjut, maka setelah melakukan registrasi dan mendapatkan pelayanan sesuai unit pelayanan yang kita pilih, maka data itu akan langsung masuk ke bank data puskesmas, seperti itu. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan. Jadi mekanisme pelaksanaan ini terdiri dari sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi sendiri adalah sistem di mana penyimpanan, penyaluran, pengolahan pencatatan dihimpun melalui suatu loket. Namun apabila kunjungannya banyak dapat digunakan lebih dari satu loket, tetapi pengumpulan dan pengolahan tetap terpusat. Kemudian untuk sistem desentralisasi, penyaluran, pengumpulan dan pengolahan catatan tidak dipusatkan oleh karena ada bagian unit-unit pelayanan yang melakukannya. Tetapi pemberian nomor keluarga tetap mengacu pada pencatatan di puskesmas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaporan. Mekanisme pelaporan ini. Jadi mekanisme pelaporan di puskesmas itu ada, yang pertama itu pengelolaan di puskesmas. Laporan dari Pustup BDD, bidan di desa, puskesmas keliling, posyandu disampaikan ke pengelola SP2TP di puskesmas. Kemudian pengelola menyusun dan mengkompilasi data yang bersumber dari sensus harian dan register. Lalu hasil dari kompilasi olahan ini dimasukkan ke formulir laporan untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan hasil dari olahan akan dianalisis dan disajikan untuk mengambil keputusan pada lokakarya mini. Kemudian ada juga pengelolaan di Dinas Kabupaten Kota. Jadi laporan dari puskesmas diterima oleh pengelola SP2TP di dinas untuk dikompilasi atau diolah dan didistribusikan kembali ke penanggung jawab program. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait subbab yang ketujuh, yaitu contoh pencatatan dan pelaporan. Untuk contohnya sendiri, saya mengambil contoh SP2TP di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Provinsi NTB. Bagaimana sistem pencatatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu NTB ini? Jadi untuk sistem pencatatan itu sendiri diambil dari masing-masing program, yaitu ada laporan bulanan data kesakitan atau LD1, laporan bulanan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LB2, laporan gizi, KIA, imunisasi dan pemberantasan penyakit menular atau LB3, dan laporan bulanan kegiatan puskesmas atau LB4. Kemudian yang kedua, puskesmas akan melengkapi data lalu dikirim ke Dinas Kesehatan setiap bulannya, tiap tanggal 10, dan semua laporan dikerjakan secara manual. Jadi untuk pencatatan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB Kabupaten Dompu ini sistemnya masih secara manual. Kemudian untuk sistem pelaporannya, pelaporan di Dinkes Kabupaten Dompu NTB sudah dilakukan dan dikirim sudah lengkap, tapi ada beberapa kendala dan beberapa yang tidak lengkap. Permasalahannya adalah keterlambatan pengiriman laporan dari puskesmas pembantu karena tidak ada koordinasi tentang waktu dalam pengumpulan laporan, tidak ada buku petunjuk, masalah transportasi, mati lampu, atau tidak ada honor khusus. Jadi untuk pelaporan di sini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi masih banyak kekurangan karena terdapat kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pengawasannya sendiri, pengawasan dilakukan pada SP2TP sudah berjalan di tiap puskesmas di Kabupaten Dompu karena setiap laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan selalu dilakukan analisis oleh pengurus SP2TP di Dinas Kesehatan, terutama tentang adanya peningkatan 10 kasus penyakit. Walaupun sudah adanya analisis dari Dinas Kesehatan dan pengawasan oleh Kepala Puskesmas, laporan SP2TP yang dikirim ke Dinas Kesehatan tetap memiliki permasalahan, terutama tentang kelengkapan laporan yang dikirim oleh Puskesmas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi